Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul jika harga saham hancur sebenarnya merupakan potensi bikin uang jadi double. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Untuk membuat uang menjadi double, sebenarnya ada satu metode perhitungan sederhana yang cukup terkenal, yaitu Rule of 72. Penjelasannya sebagai berikut. Metode ini merupakan cara sederhana untuk menentukan berapa lama suatu investasi akan berlipat ganda dengan tingkat bunga tahunan yang tepat. Dengan membagi 72 dengan tingkat pengembalian tahunan, kamu bisa memperoleh perkiraan kasar berapa tahun yang dibutuhkan untuk investasi awal menghasilkan keuntungan mencapai 2 kali lipat. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Misalnya, jika memiliki penghasilan return sebanyak 14% setahun, maka dibutuhkan waktu 5,1 tahun untuk membuat uang menjadi double. Jika rate returnnya 8%, membutuhkan waktu 9 tahun. Jika rate returnnya 5,5%, membutuhkan 13,1 tahun. Dan jika 4%, membutuhkan waktu 18 tahun. Jadi, metode tadi sangat bergantung kepada berapa persentase keuntungan setiap tahun yang bisa dihasilkan. Semakin besar persentasenya, potensi uang berkali lipat menjadi lebih singkat. Begitu juga sebaliknya. Jadi, hal yang sebenarnya harus kamu cari tahu lebih detail adalah bagaimana caranya agar persentase return tahunan menjadi lebih besar. Ada satu istilah ekonomi yang sangat populer, yaitu high risk high gain. Artinya, risiko dan keuntungan selalu berbanding lurus. Kalau kamu ingin keuntungan yang besar, kamu juga harus siap dengan risiko yang besar. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, semakin cepat kamu ingin uang menjadi double, berarti di saat yang sama, kamu juga harus siap dengan risiko yang mungkin bisa membuat uang kamu berkurang dengan sangat cepat. Sekarang pertanyaannya, apakah ada celah yang bisa kita manfaatkan di pasar saham untuk meningkatkan persentase keuntungan? Menurut saya pribadi, ada momentum tertentu yang bisa kita manfaatkan. Meski tentu saja, momentum ini tidak datang setiap saat. Artinya, hanya ada waktu-waktu tertentu kita bisa memaksimalkan kondisi yang ada untuk membuat persentase keuntungan menjadi lebih maksimal. Tapi kembali lagi, selalu ingat bahwa ada potensi risiko yang membayangi. Berikut ini beberapa di antaranya. Pertama, beli saham bagus saat harganya turun signifikan, biasanya di pertengahan tahun. Nah, beruntungnya saat video ini dibuat di pertengahan tahun, banyak saham blue chip yang harganya sedang koreksi. Mungkin kamu bisa manfaatkan hal tersebut. Jika biasanya rata-rata kenaikan hanya 10%, mungkin saat kondisi ini kenaikannya bisa di atas 20%. Kedua, manfaatkan momentum dividen yang terjadi 1-2 kali setahun. Saat ada dividen, biasanya harga saham fluktuatif, cenderung naik sebelum cum date dan dibanting saat ex date. Hal ini bisa kamu manfaatkan untuk mencari celah masuk dan keluar. Selain itu, kamu bisa melihat dividen yield-nya juga. Jika biasanya saham itu menawarkan dividen yield 4%, tapi kini sudah menjadi 10%, tentu hal itu sangat menarik. Meski kamu juga harus mempertimbangkan sisi potensi capital loss-nya juga. Ketiga, gunakan teknik lump sum atau dollar cost averaging pada momen yang tepat. Saat harga saham sudah terjun bebas dengan sangat dalam, mungkin lump sum atau beli sekaligus akan memberikan profit lebih besar. Tapi apabila kamu masih ragu, harga bisa turun lebih jauh lagi atau tidak, mungkin bisa cicil beli dengan teknik dollar cost averaging. Dua kondisi ini sering diperdebatkan dan uniknya, tidak ada teknik yang 100% tepat. Lump sum ada sisi positif, ada juga negatif. Begitu juga dengan DCA. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang dua metode ini, silahkan simak video berikut ini dan nonton hingga selesai karena ada pembahasan menarik. Video ini Mimin buat karena ada pertanyaan dari para subscriber. Bunyinya kira-kira seperti ini. Saya hanya mampu top up RDN 300.000 per bulan. Apakah saya harus langsung membeli saham simpanan setiap bulan tanpa kalkulasi? Atau saya harus menunggu sampai harga saham turun baru membeli, walaupun saldo menumpuk di RDN? Dan ini ada beberapa informasi dari para subscriber lainnya yang membantu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang saya akan coba mengemukakan pendapat secara pribadi. Di sini ada satu kondisi yang mana beliau hanya mampu untuk top up dana 300.000 per bulan. Berarti maksimal harga saham yang bisa dibeli setiap bulannya adalah Rp3.000. Pilihannya yang pertama, apakah membeli saham tanpa kalkulasi atau dollar cost averaging? Atau pilihan kedua, tunggu harga turun baru dibeli, atau dengan kata lain, lump sum. Nah,
Karena beliau hanya bisa membeli saham dengan harga Rp3.000 maksimalnya, maka saya akan mengambil contoh saham-saham yang berada di bawah angka 3.000. Dan saham-saham yang akan dibahas ini merupakan saham-saham yang bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik. Kita lihat pertama adalah BNGA atau Bank CIMB Niaga dengan harga pada saat video ini dibuat di angka 1.605. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Apa kesimpulan yang bisa teman-teman dapatkan dari tampilan berikut ini? Di sini saya mau katakan bahwa apabila teman-teman melakukan pembelian pada rentan waktu tahun 2019 hingga awal tahun 2022, maka teman-teman akan memperoleh profit baik itu menggunakan metode DCA maupun metode lamsam. Kenapa? Karena harga sahamnya mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023. Nah, jadi kesimpulannya untuk topik pembahasan pertama ini, apapun metode yang teman-teman pakai untuk saham BNGA seharusnya menghasilkan profit yang cukup maksimal dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli teman-teman menggunakan metode DCA dengan cara mencicil setiap bulan, setiap 3 bulan, atau lain sebagainya, ataupun teman-teman melakukan pembelian metode lamsam sekaligus. Contoh misalkan di sini, teman-teman melakukan pembelian di tahun 2019 pada harga Rp1.000 secara lamsam atau secara sekaligus. Teman-teman hold saham tersebut dan tidak melakukan apa-apa hingga tahun 2023. Nah, harganya mengalami peningkatan yang signifikan di mana dalam 5 tahun terakhir naik 61%. Itu artinya di tahun 2023 ini potensi profit yang teman-teman peroleh sudah cukup besar. Sebaliknya, bagaimana jika teman-teman melakukan pembelian melalui metode DCA? Misalkan teman-teman melakukan pembelian setiap tahun ataupun setiap bulan. Teman-teman membeli di tahun 2019, 2020, dan 2021. Jadi, harga yang teman-teman peroleh adalah harga rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana kinerjanya di tahun 2023? Tetap saja, teman-teman menghasilkan profit di tahun 2023 karena pada tahun tersebut harga saham BNGA mengalami peningkatan. Nah, contoh kedua adalah saham Sido atau PT Sido Muncul. Bisa teman-teman lihat di sini, kita asumsikan menggunakan metode yang sama. Misalkan, teman-teman melakukan pembelian menggunakan metode DCA pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa harga saham Sido tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau bahkan mengalami penurunan. Meskipun dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya telah naik sekitar 68% ke angka Rp700. Bisa teman-teman lihat di sini, apabila teman-teman melakukan pembelian pada pertengahan tahun 2020 hingga tahun 2023, sebenarnya harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana atau cenderung mengalami penurunan. Apakah teman-teman menggunakan metode DCA dengan membeli setiap bulan atau setiap tahun, ataupun teman-teman melakukan pembelian menggunakan metode lamsam sekaligus dengan nominal yang besar, tetap saja intinya harga saham Sido belum bergerak kemana-mana dan cenderung menurun. Kesimpulannya, apabila teman-teman melakukan pembelian pada rentan waktu di kotak merah ini, teman-teman masih menghasilkan profit yang tidak maksimal atau bahkan mengalami floating loss. Jadi kesimpulan apa yang bisa teman-teman peroleh dari 2 contoh tadi? Untuk saham BNGA, apapun metode yang teman-teman gunakan, baik DCA maupun lamsam, tetap saja menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, untuk saham Sido, dengan rentan waktu tahun 2020 hingga 2022, harga sahamnya belum bergerak kemana-mana sehingga apapun metodenya, teman-teman sama saja tidak menghasilkan profit yang maksimal. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja 2 saham ini. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk ekuitas saham Sido 3,1 triliun, sedangkan ekuitas BNGA 46,8 triliun. Dan untuk net profit saham Sido 300 miliar, sedangkan net profit BNGA 1,5 triliun rupiah. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa kinerja keuangan perusahaan BNGA ini atau Bank CIMB Niaga sangat besar jika dibandingkan perusahaan Sido Muncul. Tapi pertanyaannya, di sini poinnya. Kenapa PBV saham Sido ini 6,7 kali lipat, sedangkan PBV BNGA hanya 0,86 kali lipat? Ini merupakan suatu hal yang tidak wajar. Kenapa? Karena secara kuantitas ataupun secara kualitas, BNGA ini punya kinerja keuangan yang berkali lipat dibandingkan saham Sido. Bisa teman-teman lihat di sini, dengan total ekuitas sebanyak 46 triliun, saham Sido hanya memiliki ekuitas 3,1 triliun saja, angka yang cukup jomplang. Begitu juga dengan pencapaian profitnya. Di saat saham Sido hanya menghasilkan profit 300 miliar, perusahaan BNGA ini menghasilkan profit 1,5 triliun rupiah.
Jadi, teman-teman sudah tahu kesimpulannya kenapa harga saham Sido ini cenderung stagnan, sedangkan harga saham BNGA cenderung mengalami peningkatan. Apalagi seperti yang teman-teman tahu, BNGA ini dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong yang tentu saja bisa memberikan sentimen positif untuk kenaikan harga sahamnya. Kesimpulan apa yang bisa teman-teman peroleh dari video ini? Yang pertama, menggunakan metode dollar cost averaging atau LAMSAM tergantung sahamnya. Meski saham perusahaan bagus tapi valuasi sudah tinggi, tidak terlalu berpengaruh. Sebaliknya, jika perusahaan bagus dan valuasinya masih rendah, mau pakai metode DCA atau LAMSAM sama-sama cuan. Kesimpulan kedua, kinerja keuangan dan valuasi berbicara lebih kuat dibandingkan memperdebatkan metode DCA atau LAMSAM. Kesimpulan ketiga, jika diharuskan untuk memilih saat saham sedang berada di harga sideways, sebaiknya bisa menggunakan DCA, tapi saat saham sedang krisis, pakai saja LAMSAM. Kesimpulan keempat, apabila dana kamu terbatas, berarti pilihan sahamnya juga terbatas. Misalnya dengan dana 300.000 per bulan, berarti maksimal beli saham di harga 3.000 saja. Menurut saya, masih lebih baik jika dana tersebut dikumpulkan dulu, sehingga pilihan sahamnya menjadi lebih banyak, yang berarti teman-teman bisa memilih saham dengan harga di atas Rp3.000. Selama kumpulkan dana tersebut bisa ditempatkan di reksadana pasar uang. Tapi sekali lagi ini disclaimer, tergantung profil risiko teman-teman sendiri, yang tentunya punya risiko yang lebih kecil agar teman-teman tetap dapat bunga meskipun kecil. Dan hal itu lebih baik jika dibandingkan hanya taruh di tabungan dan terpotong biaya administrasi. Kesimpulan ketujuh, upgrade skill dan potensi kamu sehingga nantinya bisa top up RDN dengan nominal yang lebih besar. Tentu saja, semakin besar pendapatan, seharusnya semakin besar juga dana yang bisa kamu setorkan ke RDN. Dan kesimpulan ke-8, banyak sumber informasi gratis yang bisa kamu dapatkan sebagai bahan pembelajaran. Jadi, jangan perlu berkecil hati jika uang kamu masih terbatas, karena banyak informasi yang teman-teman bisa peroleh secara gratis. Ingat, apabila kamu berusaha, kamu pasti bisa memperoleh informasi tersebut. Di akhir video saya mau menyampaikan bahwa tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dari video tadi kita belajar bahwa teknik LAMSAM atau DCA sebenarnya tergantung kondisi. Kalau harga saham sedang turun signifikan dan kamu yakin harga sudah sangat murah, silahkan pakai LAMSAM. Tapi kalau kamu belum yakin dan memprediksi harga akan turun lagi, sebaiknya pakai DCA. Kedua metode ini ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Tidak ada yang lebih bagus dan lebih jelek, karena semua tergantung kepada masing-masing individu. Lebih nyaman pakai yang mana dan lebih sering profit pakai cara yang apa. Kembali ke inti pembahasan video ini. Kalau kedua metode itu sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya, lalu bagaimana cara kita bisa melipat gandakan portofolio di saham? Ingat, melipat gandakan yang dimaksud di sini adalah membuat nominal portofolio menjadi double atau naik 100% dari sebelumnya. Untuk mencapai hal ini sebenarnya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Pertama, waktu dan kemampuan. Kamu harus memberikan kesempatan kepada waktu agar portofolio bisa tumbuh dengan optimal hingga mencapai kenaikan 100%. Logikanya sederhana. Kalau setahun kamu bisa hasilkan 15%, berarti kamu butuh sekitar 5 tahun untuk bisa membuat portofolio tumbuh 1 kali lipat. Di sisi lain, kamu juga perlu memastikan bisa menghasilkan return 15% setahun, agar di tahun kelima portofolio bisa jadi double. Tentu saja orang yang bisa menghasilkan profit 20% setahun akan jauh lebih cepat dibandingkan yang hanya bisa mencetak 15%. Tapi, bukankah pada akhirnya tetap bisa tercapai juga? Poin yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang kesabaran. Kalau kemampuanmu masih newbie, belajar untuk lebih sabar. Jangan mau serba instan kalau return konsisten setiap tahun masih kecil. Kamu bisa lihat sini, dengan contoh dana awal 100 dan return 15%, di akhir tahun pertama dana kamu hanya 115. Tapi di akhir tahun kelima, dengan konsistensi itu dana kamu sudah tumbuh menjadi 201. Artinya tumbuh 1 kali lipat dari dana awal tanpa top up dana. Poin kedua, kontribusi profit di portofolio. Menghasilkan portofolio yang tumbuh 100% sebenarnya bisa dicapai dengan banyak kondisi seperti profit 100% sebanyak 1 kali, profit 50% sebanyak 2 kali, profit 25% sebanyak 4 kali, profit 20% sebanyak 5 kali, profit 10% sebanyak 10 kali,
profit 5% sebanyak 20 kali, dan seterusnya. Jadi sebenarnya, di sini tidak peduli berapa persentase profit yang bisa kamu hasilkan dalam sekali jual beli, tapi seberapa konsisten kamu menghasilkan profit itu. Tidak ada gunanya kamu hasilkan profit 50% di transaksi pertama, tapi transaksi berikutnya malah rugi terus. Sebaliknya, meski kamu hanya profit 5% dalam sekali transaksi, tetapi apabila hal itu bisa konsisten dilakukan selama 20 kali, tetap saja portofoliomu bisa double. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tidak usah terlalu berambisi untuk profit beggar dalam satu transaksi, karena banyak jalan menuju Roma. Kembali lagi, kamu bisa hasilkan profit double dengan berbagai cara, tergantung kamu nyaman di mana. Yang perlu kamu fokuskan sebenarnya money management dari jumlah saham yang ada di portofolio. Karena ingat, semakin banyak jumlah sahamnya, tentu saja kontribusi profit terhadap satu saham akan semakin kecil. Misal, kamu punya 5 saham di portofolio dan ada satu saham yang profit 50%. Di sisi lain, ada teman kamu yang hanya punya satu saham di portofolio dan profit 50% juga. Pertanyaannya, manakah yang portofolionya naik lebih banyak? Tentu saja teman kamu kan? Alasannya sederhana, karena semakin sedikit jumlah saham di portofolio, semakin besar pengaruhnya kepada profit atau loss. Jadi ingat, kalau kamu ingin portofolio tumbuh maksimal, pertimbangkan juga jumlah sahamnya. Jangan sampai sudah profit 100% dalam satu kali transaksi, tapi ternyata yang dibeli hanya satu lot saja. Alhasil, hanya bisa pamer persentase profit di sosmed, tapi portofolio sebenarnya hanya diam di tempat. Meski begitu, kamu juga harus sadar bahwa semakin sedikit saham di portofolio, berarti potensi risiko semakin besar. Artinya, potensi profit dan loss merupakan satu kesatuan yang akan selalu mengikuti setiap keputusan jual beli yang kamu lakukan. Orang yang punya portofolio konsentrasi akan punya potensi profit dan loss yang lebih besar dibanding mereka yang melakukan diversifikasi. Jadi, kamu harus kenali risk profile kamu dulu sebelum memutuskan ingin memiliki tipe portofolio seperti apa. Karena ingat, kalau profit tentu tidak masalah, tapi kalau rugi, kamu akan sakit kepala jika belum siap menghadapi realita. Setelah paham tentang konsep berpikirnya, sekarang saya mau bahas contoh nyata. Kita gunakan saja saham BRI sebagai contoh, karena saham ini sedang trending akibat harganya yang turun cukup signifikan. Tapi kamu bisa gunakan saham lain juga dalam simulasi. Sesuaikan saja dengan ketertarikan kamu terhadap saham tersebut. Semoga dengan pembahasan ini, ada ilmu baru yang bisa kamu peroleh. Seperti biasa, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya contoh. Profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Ini merupakan grafik harga BBRI dalam 10 tahun terakhir. Harga tertingginya sekitar 6 ribuan dan harga terendahnya sekitar 1000-an. Sesudah stock split, kamu bisa lihat untuk detailnya berdasarkan grafik yang ada di tampilan ini. Pertanyaannya, untuk mendapat profit 100%, apakah kamu harus beli di harga terendah dan jual di harga tertinggi? Jawabannya adalah cukup sulit untuk memperoleh harga terendah dan menjualnya di harga yang paling tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat portofolio tumbuh 1 kali lipat, tidak harus selalu dengan 1 kali transaksi dan langsung profit 100%. Ada banyak opsi yang bisa kamu ambil, di mana pada intinya yang penting portofolio bisa konsisten tumbuh. Pada contoh BRI, misalnya, kamu bisa hasilkan profit seperti tabel di bawah ini. Nah, dari tabel ini, kamu bisa lihat bahwa untuk membuat portofolio tumbuh 1 kali lipat, sangat fleksibel. Pada tabel di samping kiri, kamu hanya transaksi 4 kali, tapi harus menghasilkan profit 20% ke atas. Tapi pada tabel di sebelah kanan, mungkin kamu harus transaksi 7 kali, tapi profitnya hanya 9% ke atas. Manakah yang lebih mudah? Itu tergantung kamu sendiri. Apakah menghasilkan profit di atas 20% dalam sekali transaksi, atau hanya profit sekitaran 9-25% tapi memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak. Inti dari tabel ini adalah tidak peduli kamu profit berapa persen, tapi seberapa konsisten kamu bisa profit. Dengan kata lain, meski kamu harus mencapai 100 kali profit, tapi jika hal itu bisa dicapai dengan konsisten dan porto bisa tumbuh 100%, kenapa tidak? Dibanding kamu mengejar profit 100% sebanyak 1 kali tapi tidak dapat-dapat. Jadi, semua orang punya kemampuannya masing-masing. Pertajam saja kemampuanmu dengan risk profile yang siap kamu hadapi. Toh pada intinya, kedua simulasi ini menghasilkan profit sekitar 100%. Meskipun yang satu melakukan transaksi dengan keuntungan di atas 20% dan yang satu hanya melakukan transaksi dengan keuntungan di atas 9%.
Data di tabel yang kamu lihat tadi, sekarang saya masukkan ke dalam grafik harga. Di sini kamu bisa lihat bahwa tanpa perlu berusaha menebak harga tertinggi dan terendah, potensi profit juga tetap sama besarnya. Gambar yang berwarna merah ini merupakan kita asumsikan harga beli, dan gambar yang berwarna hijau ini merupakan kita asumsikan harga jual. Teman-teman melakukan pembelian di sini, menjualnya di sini. Beli lagi di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini, dan ini melakukan pembelian dan sampai saat video ini dibuat belum melakukan penjualan. Nah, dengan simulasi seperti ini saja, dalam 4 kali transaksi, mungkin profit kamu bisa 100%, tanpa perlu mencari 1 kali transaksi untuk menghasilkan 100%. Itu artinya semuanya tergantung kepada kamu. Apakah kamu lebih nyaman menghasilkan profit 1 kali tapi besar, atau profit berkali-kali meskipun nominalnya cukup kecil. Nah, itu semua tergantung kamu. Kita tidak perlu mencari harga terendah untuk mendapatkan angka yang sangat murah dan menjual di angka yang sangat tinggi untuk mendapatkan profit yang paling besar. Tapi seberapa konsisten kita menghasilkan profit tersebut. Dari 4 kali transaksi yang dilakukan, hanya diambil selisih harga Rp1.000 untuk setiap transaksi. Contohnya dari Rp3.000 dibeli, dijual Rp4.000. Dibeli Rp4.000, dijual Rp5.000. Dibeli Rp5.000 dan dijual di harga Rp6.000. Tidak perlu memberikan target keuntungan 100% dalam 1 kali transaksi, dan hanya menunggu saat harga saham terlihat menarik, baik dari sisi harga ataupun valuasi. Kamu bisa lihat, saat dilakukannya simulasi ini, kita tidak sedang mencari harga tertinggi ataupun harga terendah, tapi kita mencari harga terbaik yang bisa kita lakukan pembelian dan penjualan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan harga belinya? Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, tapi di video ini saya hanya sharing 2 teknik saja. Pertama, dengan melihat histori PBV atau per perusahaan. Kamu bisa bersiap beli jika PBV berada di bawah rata-rata dan bisa menjual jika PBV di atas rata-rata. Mudah kan? Jika dilihat pada gambar di bawah ini, kotak hijau adalah harga jual dan kotak merah adalah harga beli. Sesederhana itu saja. Artinya, kamu bisa melakukan pembelian apabila PBV sudah berada pada kotak yang berwarna merah dan melakukan penjualan apabila PBV sudah berada pada kotak yang berwarna hijau. Kita simulasikan sebentar. Misalnya, saat harga saham berada di PBV yang berwarna merah ini, kamu bisa melakukan penjualan pada saat harga sahamnya naik dan menyentuh PBV di atas rata-rata, entah itu di sini, ataupun di sini. Begitu juga saat harga saham kembali mengalami penurunan, misalnya harga saham kembali turun ke angka PBV di bawah rata-rata, kamu bisa lakukan pembelian lagi dan melakukan penjualan saat PBV-nya di atas rata-rata. Sesederhana itu saja. Kamu bisa hubungkan antara grafik harga dan PBV untuk melihat potensi nominal harga beli dan jualnya. Ini merupakan grafik harga saham dan ini merupakan historical PBV. Selain itu bisa juga dengan mengkali PBV dengan book value per share. Terserah yang kamu mau lakukan yang mana, yang jelas kamu cari saja metode yang menurut kamu itu nyaman. Cara kedua adalah dengan melihat potensi penurunan harga saham di bulan tertentu. Ini merupakan probabilitas bulanan pergerakan harga BBRI dalam 10 tahun terakhir. Jika dilihat, ada 3 bulan yang menarik untuk dilakukan pembelian, yaitu bulan April, Juni, dan September. Dari 10 tahun terakhir, 3 bulan tersebut punya probabilitas kenaikan yang rendah, yakni di bawah 50%. Bulan April hanya 30, Juni 44, dan September 44. Selain itu, kamu juga bisa amati bulan dengan penurunan harga yang paling besar. Misalnya pada tahun 2022, pernah turun hingga 10% di bulan Juni. Tahun 2020, pernah turun hingga 27% di bulan Maret. Tahun 2018, pernah turun hingga 10% di bulan April, begitu juga seterusnya. Kesimpulan, setiap orang punya gaya investasi atau tradingnya masing-masing. Kamu tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk mengejar profit 100%. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara mencari profit double. Lakukan saja cara yang menurutmu nyaman untuk dilakukan, sambil terus mempertimbangkan potensi risiko yang siap dihadapi. Tidak ada yang salah dengan profit hanya 1%, karena jika bisa konsisten 100 kali, tetap saja profitmu jadi 100%. Tidak ada yang salah juga dengan profit 100%, meskipun hanya diperoleh 1 kali. Intinya, apapun gaya transaksimu, itu sah-sah saja, selama bisa hasilkan pertumbuhan portofolio yang konsisten dari tahun ke tahun. Semoga dengan video ini, kamu memperoleh banyak manfaat dan pemahaman baru tentang bagaimana cara melipat gandakan portofolio. Tidak perlu terlalu fokus dengan cara orang lain. Tapi kamu bisa gunakan caramu sendiri untuk menghasilkan profit
yang maksimal. Tentu saja dengan mempertimbangkan juga risiko yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.